Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-10 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Nah, pada video kali ini kita akan bahas 4 buah latihan soal terkait tentang pola bilangan yang sering muncul di tingkat SD atau MI. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan soal pada video kali ini, kalau misalkan teman-teman ataupun adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan latihan-latihan soal terbaru yang ada di channel ini. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi, ayo kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 29. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Angka ke 2024 di belakang koma pada bentuk desimal dari 1/7 adalah titik-titik. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana sih bentuk desimal dari pecahan 1/7 tersebut yang ditanyakan di soal ini. Jadi caranya untuk mendapatkannya sama seperti pembagian biasa pada sebuah pecahan, kita bagi bagian pembilang dengan penyebutnya. Jadi 1 dibagi dengan 7. Tentunya ini tidak bisa kita pinjam angka 0 dengan catatan kita taruh 0, di bagian hasilnya. Ini kita pinjam angka 0, kemudian kita bagikan, oh tentunya hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita kurangkan saja 10 kurang 7 dapatnya 3. Karena ini di belakang koma, kita langsung turunkan saja bantuannya. 30 bagi 7 yang paling dekat adalah 28, maka hasilnya adalah 4. Kemudian kita kurangkan, sini 2 bagi 7 itu tidak bisa, maka turun lagi bantuan. 20 bagi 7 yang paling dekat adalah 2. 2 kali 7 adalah 14, kita kurangkan di sini 6. 6 tidak bisa, turun bantuan lagi 0. Kemudian 60 bagi 7 yang paling dekat adalah 56. 56 itu adalah 7 kali 8. Kemudian kita kurangkan di sini 4, kita turun bantuan lagi. 40 bagi 7 yang paling dekat adalah 35. 35 itu adalah 7 kali 5. Kemudian kita kurangkan lagi di sini 5 tidak bisa dibagi 7, kita turunkan bantuan lagi. 50 bagi 7 yang paling dekat adalah 49. 49 itu adalah 7 kali 7. Kita kurangkan, dapat deh hasilnya adalah 1. Kenapa kita hentikan pembagiannya ini ketika kita mendapatkan sisanya 1? Perhatikan, kalau kalian lihat awalannya tadi pembagian ini dimulai dari 1 bagi 7. Otomatis dia akan berulang, hasilnya di belakang koma ini akan terus berulang mulai dari yang ini 1, 4, 2, 8, 5, 7. Pasti lanjutannya ini akan berulang 1, 4, 2, 8, 5, 7. Kemudian dia pasti akan berulang sekali lagi 1, 4, 2, 8, 5, 7 dan seterusnya. Perulangan ini akan berulang setiap 6 angka. Jadi berulang setelah 6 angka. Nah, karena perulangan angka di belakang koma dari 1/7 itu berulang setiap 6 angka, maka untuk menentukan angka ke n, misalkan ada ditanya angka ke n, misalkan n-nya itu adalah bilangan bulat yang biasa ditanyakan di soalnya ini kayak begini 2024, cara untuk menentukan hasil dari angka ke n itu bagaimana sih? Jadi kalau misalkan nanti 2024 nanti kita bagi dengan 6, kalau misalkan mendapatkan sisa 1, maka hasilnya itu adalah jawabannya angka 1 yang ada di depannya situ. Kemudian kalau misalkan sisanya 2, maka jawabannya adalah urutan yang kedua yaitu angka 4. Kemudian kalau sisanya adalah 3, otomatis angka selanjutnya adalah 2. Kemudian kalau misalkan sisanya 4, itu angka jawabannya adalah 8. Kalau misalkan sisanya 5, itu jawabannya adalah 5 juga. Dan yang terakhir, kalau misalkan tidak ada sisanya atau sisanya 0, maka jawabannya adalah angka yang ada di terakhir yaitu angka 7. Nah, untuk membuktikan berapa sih sisanya dari 2024 dibagi 6, maka kita bagi saja seperti biasa. 2024 kita bagi dengan 6. 20 bagi 6 yang paling dekat adalah 18 ya. 18 itu didapat dari 6 kali 3. Nah, di sini berarti 3 kita tuliskan di atas, kita kurangkan di sini 2, tidak bisa turunkan bantuan 2. Kita bagi 22 bagi 6 yang paling dekat adalah 18. Ini masih angka 3 juga. Kemudian kita kurangkan di sini 4, kemudian turun lagi bantuan, maka jadinya 44. 44 bagi 6 yang paling dekat itu adalah berapa? Yang paling dekat adalah 7. Jadi 42 di sini kita tuliskan di bawah. Kita kurangkan, hasilnya di sini adalah 2. Karena sudah tidak ada lagi bantuan yang bisa diturunkan, maka ini yang dikatakan sebagai sisa. Nah, ketika sisanya adalah 2, otomatis jawaban dari soal ini itu adalah yang ketika sisanya 2 juga. Sisanya 2 mana? Sisanya 2 yang ini. Sisanya 2 berarti jawabannya adalah 4. Sehingga angka ke 2024 di belakang koma pada bentuk desimal dari 1/7 itu jawabannya adalah angka 4. Seperti itu. Semoga kalian paham untuk proses pencarian angka-angka yang berbentuk pola seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 30. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Suku ke 100 dari 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, dan seterusnya adalah titik-titik. Nah, untuk mendapatkan pola-pola angka selanjutnya setelah 1/30 ini, kita mau bedah dulu masing-masing suku yang ada di pola bilangan ini. Kita mulai dari 1/6. Kenapa sih kira-kira kita bisa mendapatkan 1/6 ini? Nah, ternyata di pola yang pertama, jadi kita tulis dulu tabel sederhana ya, pola ke, kemudian ini adalah bentuk bilangannya. Kita bedah dari yang pertama, suku pertama itu adalah 1/6. Jadi pola pertama kan 1/6. 1/6 ini bisa dibentuk dari ternyata 1/2 kali 3 ya. Berarti kalau pola ke 1 itu 1/2 kali 3. Lanjut. Di pola kedua itu adalah 1/12. 1/12 ini harusnya itu didapatkan dari 1/3 kali 4. Jadi kita bentuk ke dalam perkalian dua buah bilangan yang berdekatan, yang selisihnya itu adalah 1. Kemudian di pola ketiga itu kan ada 1/20. Ternyata bisa dibentuk juga menjadi perkalian yang seperti tadi, yaitu 4 dikalikan dengan 5. Nah, dari tiga pola yang ada ini, untuk menentukan bentuk umumnya supaya nanti kita bisa mengetahui kalau misalkan pola ke n rumusnya itu apa. Perhatikan, kalau dia pola ke 1, angka yang di bawahnya itu ternyata 2. Berarti kan 2 ini 1 yang tadi ditambah 1, maka muncullah angka 2. Sedangkan angka 3-nya ini berarti angkanya 1 tadi ditambah dengan 2. Sama halnya dengan di pola kedua. Di pola kedua kan coba ditambah 1 dapatnya 3 di sini. Kemudian ditambah 2 dapatnya 4. Sehingga perumuman atau generalisasi dari rumus pola yang ada di soal nomor 30 ini, kalau misalkan dia pola ke n, dia bentuknya menjadi 1 per dalam kurung n tambah 1 kalikan dengan n tambah 2. Seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita cari suku ke 100, jadi sudah sangat mudah untuk mendapatkannya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Berarti 1/101, karena 100 tambah 1 dikalikan dengan 100 tambah 2, yaitu 102. Kita tinggal kalikan aja deh, 101 kali 102. Kita kalikan di sini 2, 02, di sini 0, di sini 1, 01. Kita jumlahkan aja 2, 0, 3, 01. Berarti hasilnya suku ke 100-nya ternyata 1/10302. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Cukup mudah ya, yang penting kita tahu bagaimana untuk membuat rumus atau generalisasi dari suatu pola bilangan sederhana seperti ini untuk menebak suku ke 100 dari pola bilangan tersebut ya. Kalau misalkan kalian kurang paham tentang nomor 30 ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian adik-adik para pejuang OSN tahun 2024 tingkat SD butuh latihan soal dari soal-soal tahun-tahun yang sebelumnya, mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2023 tahun kemarin, kalian bisa banget beli buku cetak ataupun versi e-book dari buku rekomendasi bimbingan belajar Ar-Rayhan yang ada di layar kalian ini. Jadi di sini bukunya itu sudah ada soal-soalnya beserta cara pembahasannya yang seefisien mungkin. Jadi tidak bertele-tele untuk menjelaskannya. Jadi kalian gampang untuk memahaminya. Di sini juga ada buku latihan soal. Kalau misalkan kalian tertarik, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Silahkan beli dan raihlah juara bersama buku rekomendasi bimbingan belajar Ar-Rayhan. Oke, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika besok adalah hari Jumat, maka 150 hari setelah hari ini adalah hari titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mendefinisikan hari ini sebenarnya hari apa. Jadi hari ini itu adalah yang harus kita cari tahu terlebih dahulu. Karena besok adalah hari Jumat, otomatis hari ini mudah ya. Hari ini pastilah hari Kamis. Nah, setelah kita mengetahui bahwa hari ini hari Kamis, untuk menebak 150 hari setelah hari ini, caranya bagaimana? Caranya kita ingat dulu bahwa satu minggu itu ada berapa hari? Ingat, satu minggu itu ada 7 hari. Maka untuk mendapatkan 150 hari ke depan, maka kita tinggal membagi 150 itu dengan angka 7. Jadi kita bagi seperti pembagian biasa, 150 dibagi dengan 7.
Jadi kalau misalkan kita bagi, silahkan dihitung bersama-sama ya, supaya kalian tahu juga dan lancar pembagian. 15 bagi 7 tidak bisa, yang mendekati adalah 14. Di sini kita tulis 14. 14 itu adalah 7 kali 2, maka di sini di atasnya 2. Kemudian kita kurangkan, di sini 1 turun 0. 10 bagi 7 tidak bisa, yang paling dekat adalah 7. 7 itu adalah 1 dikali 7, maka di atasnya tulis 1. Kemudian kita kurangkan, di sini sisanya adalah 3. Nah, karena tidak ada lagi angka bantuan yang bisa turun, maka sisanya 3 ini kita simpan. Maknanya ini kan 21 sisa 3 ya. Makna dari sisa ini apa sih? Nah, untuk 21 ini, 21 minggu yang akan datang, itu pasti tetap di hari yang sama dengan hari ini, yaitu hari Kamis. Nah, tersisa 3 hari berikutnya. Berarti kita tinggal tambah 3 hari berikutnya. 3 hari setelah hari Kamis itu hari apa sih? Kita hitung bersama-sama. Jumat, Sabtu, Minggu. Sehingga jawaban 150 hari setelah hari ini ternyata jawabannya adalah hari Minggu. Opsi yang benar adalah opsi yang C, gitu ya. Jadi cukup mudah ya untuk menentukan berapa hari ke depan itu hari apa, dengan cara membagi banyaknya hari yang diminta dibagi dengan angka 7. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di nomor 32 ini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Angka satuan dari hasil operasi berikut 1 ditambah dengan dalam kurung 1 kali 3 tambah dalam kurung 1 kali 3 kali 5 ditambah dan seterusnya sampai dengan 1 kali 3 kali 5 kali dan seterusnya sampai 2021 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan ini kita buat tabel sederhana dulu. Kita tuliskan suku ke N, suku ke berapa ya. Kemudian di sini bentuk aljabarnya. Kemudian yang setelahnya adalah banyak N-nya. Jadi ini banyak bilangan. Nah, di sini kita definisikan dari yang pertama dulu. Kita mulai dari suku pertama. Suku pertama yang mana sih? Suku pertama adalah 1. Ini kan bentuk penjabarannya itu adalah 1 juga, tidak ada pengalinya apapun. Nah, di sini banyaknya bilangan tentu hanya adalah 1 juga kan? Karena di sini hanya ada angka 1. Nah, kita lanjut di suku kedua. Suku kedua yang mana sih? Suku kedua adalah 1 kali 3. Bentuknya adalah 1 kali 3. Banyaknya bilangan itu bisa kita dapat dari menjumlahkan angka ini. 1 ditambah 3 dibagi dengan 2. Dapat deh 2 banyak bilangan untuk pola atau suku kedua. Paham ya? Nah, kita lanjut ke suku ketiga. Jadi bentuk aljabarnya itu adalah 1 kali 3 kali 5. Nah, seperti tadi, cara untuk menentukan banyaknya bilangan itu ternyata kalau ada 3 bilangan seperti ini, kita tidak perlu menjumlahkan semua. Jadi kita tinggal menjumlahkan ujung dengan ujungnya saja. Berarti di sini kita tuliskan 1 tambah 5 yang kita bagi dengan 2 ya. Maka di sini kita dapat banyak bilangannya adalah 3. Paham ya? Untuk mendapatkan banyak bilangan. Nah, ini polanya akan terus berlanjut sampai dengan yang terakhirnya itu kita mau cari tahu sebenarnya di pola terakhirnya ini 1 kali 3 kali 5 sampai dengan 2021 itu ada berapa banyak bilangan. Berarti anggaplah sebagai suku ke N. Untuk mendapatkan N-nya itu bagaimana? Pertama kita tuliskan dulu bentuk aljabarnya 1 kali 3 kali 5 dikalikan dan seterusnya sampai dengan 2021. Nah, tentunya untuk menentukan banyaknya bilangan sama seperti tadi, ujung dengan ujung kita jumlahkan saja, kemudian kita bagi 2. Berarti di sini 1 ditambah dengan 2021 kita bagi 2, maka hasilnya adalah 2022. Kemudian dibagi 2 dapatnya adalah 1011 bilangan. Jadi sekarang kita sudah tahu nilai N-nya adalah ini, 1011 bilangan. Nah, kemudian cara untuk mendapatkan angka satuannya itu bagaimana sih? Jadi perhatikan, kalau misalkan yang pertama tadi, yang ini 1, ini kan angka satuannya jelas 1 ya. Kemudian kita lanjut 1 kali 3 angka satuannya 3. Kemudian untuk angka setelahnya ini, kalau dia ada perkalian 5, tentunya satuannya itu pastilah angka 5 juga. Karena dia hanya bilangan ganjil saja, tidak ada bilangan genap. Ini akan berulang terus dari mulai suku ketiga sampai dengan suku ke N. Nah, berarti di sini kita hitung dulu banyaknya bilangan yang 55 tadi angka satuannya. Kita mulai tadi dari yang pertama, suku pertama kan 1, suku kedua adalah 3. Nah, karena mulai dari suku ketiga itu adalah 5 dan seterusnya, kita mau jumlahkan saja. Kalau misalkan dia 5-nya ini adalah bilangan genap, otomatis kan hasilnya jadi 0 ya. 1011 bilangan, seandainya kita ambil ini sebagai 2 bilangan, yang tersisa kan berarti tinggal 1009 bilangan. Nah, anggaplah yang ini 55 yang pertama itu adalah 1008 angka. Ketika dijumlahkan satuannya itu otomatis 0. Kalau dia bilangan genap, 555-nya ini, banyaknya 5-nya itu adalah bilangan genap, otomatis angka satuannya akan menjadi 0. Berarti yang ini jadi 0.
Nah, karena tadi 108 angka, 5 tambah 5 tambah 5-nya itu dijumlahkan hasilnya 0, maka yang tersisa angka satuannya dari soal yang tadi itu berarti 1 tambah 3 adalah 4, 4 tambah 0 dari 1008 angka 5 yang saling dijumlahkan ditambah dengan angka 5 terakhir yang dia adalah angka 5 ke 1009. Maka ini tidak bisa dapat 0 lagi karena dia sudah tidak ada pasangannya. Maka 5 yang terakhir itu kita jumlahkan dengan 4 dari 1 tambah 3 yang awal, maka angka satuan dari jawaban soal nomor 32 ini jawabannya adalah 9. Paham ya untuk mendapatkan angka-angka satuan ini. Jadi sekali lagi, 1008 angka 5 yang saling dijumlahkan, kalau dia banyaknya itu adalah bilangan genap, maka jumlahnya itu adalah sudah pasti angka satuannya 0. Karena 5 tambah 5 sederhananya saja, makanya kan 10. 10 kan satuannya 0, seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi 4 buah latihan soal terkait tentang pola bilangan yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini ada sebuah latihan soal sederhana yang bisa kalian kerjakan dari rumah. Kemudian kalau misalkan kalian sudah dapatkan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Kalau misalkan kalian pengen traktir kopi admin supaya semangat membuat konten-konten seperti ini, silahkan scan QR yang di atas ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.